أيها الحاضرون الأبرار لأن البرنامج سيبدأ عن قريب أرجو من حضراتكم الهدوء واهتمام. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم وأوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. حضرات الأستاذ الكريم والدينا في العلم الذي ينفق أوقاته بالتعليم أبينا المحجوب عبد المطلب حضرة أصدقاء رحمكم الله. Pertama-tama kita ucapkan alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau dari dulu sekarang hingga yaumul qiyamah. Kita membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan makalah dan taswirannya, ketiga kritik dan saran, keempat sesi tanya jawab, kelima penambahan, keenam fatihah dari guru kita dan sekaligus penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Ustaz atau guru kita. Waktu dan tempat kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa la yukhliful mi'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tanazzaha 'anil syirki wa tafarraq. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من هو في السماء محمود وفي الأرض محمد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد المنصور المؤيد والمختار الممجد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون وما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم. Pada muzakarah kali ini kami kelompok 9 akan melanjutkan pembahasan dari dua kelompok sebelumnya
yaitu pembahasan tentang iqalah. Kita semua sudah tahu bahwa iqalah itu merupakan pembatalan jual beli yang dilakukan oleh pihak pembeli yang bergantung kepada persetujuan dari pihak penjual. Yang mana iqalah ini bukan khiyar majlis, bukan khiyar syarat, dan juga bukan khiyar ain. Terkadang iqalah ini juga bisa dilakukan oleh pihak penjual, namun ada syarat-syaratnya agar iqalah yang dilakukan oleh pihak penjual agar iqalah yang dilakukan oleh pihak penjual itu tidak dianggap rusak akan jual beli. Contoh mudah iqalah, ini misalnya aku minta kondom HP maksudnya. Atau yang ini biasa, kalau kamu kan punya banyak kondom, jangan ini ya jadi cash, nikah, atau simpan HP. Jadi aku tinggal jadi cash ya, sahabatnya. Dia boleh misalnya tinggal jadi cash di wadah Syihab misalnya. Lalu sudah itu berkali boleh. Pas esoknya datang pulang aku ke toko Syihab tadi, membelikan itu kali jadi cash ini pada sejam, jadi case-nya kegandalan, barangnya halus. Di waktu akad semalam, aku kerja mensyaratkan dia misalnya ini kehalusan, kegandalan, memberikan aja kok. Jangan yang aku ada bocor di depan, itu termasuk dia syarat yang Allah. Boleh. Dan juga nikahnya ini tidak ada air sedikit pun, jangan ada air sedikit pun. Berlaku-laku air dia Allah. Manusia dia sudahnya karena ada hal berlaku lagi. Jadi memberikan nikah tadi ke Syihab. Jadi itu tergantung Syihabnya lagi, bila setuju Allah memberikan itu yang dinamakan iqalah. Kebanyakan ini banyak sudah terjadi yang iqalah itu karena waktu akadnya ada mencatatkan misalnya ini kalau sedang kena kebubakan ada waktu akad, cuma esok harinya datang diubahannya yang menjual pun dijual pulang. Nah itu kan kerja lain dia namanya itu, tapi melainkan itu iqalah namanya di dalam fikihnya, ya kan? Lalu iqalah ini apakah boleh ditaklif? Maksud ditaklif itu dikaitkan dengan suatu hal. Misalnya taklif nomor 1, taklif nomor 2. Misalnya nih, kita umpamakan nih komandan kita, Komandan Muhammad. Jadi komandan ini misalnya lokal kota misalnya nih, lokal kota 3 GP pada ketuanya kita ketua ibu lokal kota nih kalau ketua 3 GP. Jadi dia komandan nih, ini sebelum mantu jadi apa? Jadi dia komandan, dia komandan juga Jadi dia komandan nih, ketua. Karena misalnya tanggal 30 kena publikan anak kota ini lah, jangan aja kita misalkan sesuatu yang kada bisa habisnya aja kayak kondom tadi, nikah tadi. Jadi dia komandan, dia komandan ketua. Karena publikan anak nikahnya yang bila ibar kita jadi komandan yang tanggal 30 publikan anak nikahnya. Soalnya dia komandan bingnya aku tuh pakai ini ada SPP nggak dari banyak SPP nya betul Yesus ya. Jadi itu kan seolah-olah kan itu si komandan ini mengkaitkan iqalah dengan sesuatu hal, ya tuh ibaratnya tuh kayak nyakula ide dia
Kalau syakir bapak lupa apabila tiba tanggal 30 ya pembeli ini karena berkuatan bagi yang aku beli tadi. Jadi itu apakah hukumnya itu kalau itu apakah sah atau tidak? Oh ternyata hukumnya masih sah. Tapi Imam Nawawi dan Imam Syafi'i dalam masalah kali ikolah insidit berdua pada bahasa sedikit pun, walaupun insidit berdua pada bahasa sedikit pun tentang ikolah ini hukumnya tetap batal. Kenapa? Karena seandainya kita katakan ikolah ini, kita ikut pendapat yang mengatakan ikolah ini adalah jual beli yang buruk, maka jual beli tidak boleh ada di dalam akad itu tentang nikah. Dan itu hukumnya kada sah sebatas. Lalu seandainya pun jika kita ikut pendapat yang mengatakan ikolah ini fasah, begitupun juga dengan fasah tidak boleh ada di dalam akad itu tentang nikah sebagaimana akad-akad yang lain. Contohnya kayak perkataan seorang laki kepada bininya, ini laki nih, jika ikan masuk ke rumah, ingat ikan, jika ikan masuk ke rumah, ingat pernikahan kita aku pasah, jangan laki. Nah itu kayak hukumnya itu pasahnya itu kan dikaitkan dengan suatu hal, itu jika masuk ke rumah pasahnya batal. Lalu karena pasah ini tidak menerima tentang nikah, maka pasahnya itu pada sah. Kayak gitu juga ikolah, jika ikolah kita katakan pasah, pada sah juga tidak ditarikan dengan sesuatu hal yang tidak ada kaitannya dengan akad. Ada juga pentarikan yang dibolehkan, cuma itu yang ditarikannya itu berkaitan dengan akad, dituntut oleh akad. Contohnya itu ditariknya ada yang seorang. Kemudian wa idza ainan bi syurti sama di misli. Ini masalah yang kedua. Ala annal bai'a mata ja'u bis samani ramdaha ilaihi min ghairi an yaqa'a minhum syartun fi shartil aqli yufsiduhu fal bai'u sahihun inda Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Masalah baru. Ini kesannya apabila ada seseorang membeli suatu benda, ditawarnya dengan harga di bawah standar nih. Bawah standar. Jadi dia membeli ini, aku menjual di bawah harga standar, tapi syaratnya dia membeli ini karena suatu saat seandainya aku mendatangi ikam, anak mengambil kembali barang yang aku jual ikam tadi, dia membeli ini, aku bawakan duit ikam harus membeli kakak barang ini ke aku. Jadi si bayi tadi masyarakat yang kayak gitu tadi. Lalu kayak apa tuh jual belinya apa? Syah? Apakah sah atau tidak? Menurut Imam Syafi'i, hukum jual belinya itu sah, cuma ada syaratnya. Ada kalau syarat yang disyaratkan si pembeli tadi, si penjual tadi, itu syaratnya tuh inya mensyaratnya itu sebelum itu jadi akad. Bila inya kepada kita waktu inya akad, ada sah hukum jual belinya. Jadi syaratnya katanya harus sebelum jadi akad. Jadi jual belinya sah menurut Imam Syafi'i. Kemudian lalu kayak apa nih si mustari tadi setelah disyaratkan si bayi tadi kan itu apakah ini wajib? Karena apabila si bayi datang bukan duitnya tadi itu nya membelikan barang si bayi tadi, apakah wajib? Itu jawabannya wa idza ja'al bai'u bi samani yukhayyarul mushtari baina ayyukilahu wa baina an la yukilahu. Yukilah pakai lupa. Amat lagi. Wa idza ja'al bai'u, apabila si bayi datang bis samani membawakan duit
yang senilai dengan apa tadi duit si pembeli tadi yang di bawah standar tadi dengan maksud si pembeli ini akan kembali barangnya. Lalu kayak si pembeli ini apakah ini wajib memberikan barang tadi itu? Apakah ada? Yukhayyarul mushtari baina ayyuhilahu wa alla yuhilahu. Si mushtari kada wajib memberikan barang si barang tadi. Dia boleh memilih antara mengikolahkannya, memberikannya atau kalau memberikannya. Namun apabila si mushtari tadi tidak memberikannya, lain akan memberikannya berdosa, mendapat dosa sebagai seorang penipu. Walakin yang mengalami ismul ghasyi wal gharari, hanya berdosa sebagai seorang penipu. Sirin puasa aja. Sirin puasa. Jadi ingat tadi bila ini dalam perkataan ini berdosa ya apakah dia jadi berdosa? Tadi nomor 18 ini berdosa itu min haisul ghasyi wal ghurur, dari menipu menipu si penjual. La min haisul adami wafa, tidak dari segi menepati janjinya. Jadi dosanya itu dosa menipu, bukan dosa menepati janji, karena di akhir pembahasan ada dijelaskan tentang hukum menepati janji, apakah itu wajib atau sunnah. Ada yang mengatakan wajib, cuma jumhur ulama mengatakan itu sunnah. Jadi si bayi tadi, si mushtari tadi bila ini akan memberikan barang si bayi tadi, ini dosa karena ada firman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ghasyana falaysa minna. Kalau artinya di sana, artinya tuh man ghasyana, barang siapa yang menipu umat kami, falaysa minna, maka dia termasuk bukan dari golongan kami. Itu jawab makanya. Jadi tori ikut. Jadi si mushtari tadi berdosa. Lalu pakin nalba in alima annahu la yaqilahu lam yakun bayan alaihi bidzalika sama. Lalu kalau misalnya nih seandainya si pembeli ini tahu bahwa si pembelinya, si penjualnya tahu bahwa si pembeli ini dia punya berjanji tadi pak, tahu nih kata pembelinya memberikan kalau yang betulnya palinal bayai animan olah jauh, maka sesungguhnya jika si penjual tahu bahwa misalnya si pembeli tidak akan maunya memberikan barang tadi, lam yakul ba'iran alaihi bidzalika sama. Jangan akur menjualnya dengan harga di bawah standar tadi. Dan akur jadi. Kemudian tahu. Ambetnya. Kemudian ikolah tadi kan di pembatalan jual beli yang dilakukan oleh pihak. Geringannya. Oh, geringan. Paham tidak? Kada paham? Aku baru kali mah jadi. Coba topik. Jadi tadi geringan kalau tingkat pembatalan jual beli yang dilakukan oleh pihak pembeli. Geringan yang dianggap akan. Nikola ini namun ada syaratnya. Jika seandainya syarat itu tidak dilakukannya, maka ikolahnya bisa berdampak kepada merusak akad jual belinya. Di antara syaratnya tidak, di antaranya itu di antara syaratnya itu akan dijelaskan oleh teman kita saudara. Wih, semangat. Jangan patah semangat. Suaranya men. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza syara'a al-ba'inu qala tabi'i sulhi yawma al-isri wa iqra'a wa sadaqatu. Fi dhalika yaqulu al-qa'il
يلتزم ولا مجلس الأمر والانتقال وبينهم كافر ويقول بعض فارج هذين وبيع الحق وإن لم يشترك بذلك فصدر من المشتري الوعد بها إن جاءوا بثمن فنقض ولا يجبر المشتري بعد ذلك قال بل شاء قاله وإن شاء امتنع قال فهو أفضل خروج وعد الوالد في خلق الوعد حديث على التنازل إذا حدث كذب وإذا وعد صدق وإذا استمع خان. Masih meneruskan pembicaraan tentang kepala. Ini apabila seorang sudah mensyaratkan imalah di dalam usul bilang ini, artinya di dalam akad transaksi atau di majelis akad. Majelis akad itu kan terikannya sudah kita melakukan akad, besok bahagia melakukan akad itu baik tolak sekalipun majelis akad terawas pasal dalam akad itu, maka akadnya itu jadi batal. Artinya misalnya sini zaman jual apa kita lama ini, jual HP lama ini. Saat ini di dalam berangkat jemaah ini ada masyarakat yang kalah di jemaah ini. Kalah maunya aku waktu ini nukar kali jadi gue jual. Itu di dalam akad jual karena HP 100.000, maunya mau asal berat kan jadi. Nah itu kan tidak akad. Atau juga berangkat masyarakat itu deh kita malah akan jadi boleh malah di jemaah. Ayo jadikan maka akadnya harus sahih. Wafi dalika yang boleh mukhayir in yaltazim bi aqdi al-qala wa qad islam ila al-qala wa la yubadir wa yataqal wa'd kharij hadhihi kabi'un aqad. Itu kalimat nomor 21. Dia yaltazim al-aqid jika mensyaratkan orang yang berakad di dalam majlis akad untuk melakukan transaksi jual beli akan kalah. Artinya ini di dalam akad atau di dalam majlis akad mensyaratkan kalah. Poin apalah sekalipun jual majlis akadnya tilawas bila pakat ini saatan beberapa waktu sehari 2 hari di situ hanya dia berikan lagi. Kalau dia yang enggak tidak, maka jual belinya hukumnya bakal apa? Jual di syaratil muqsidil waqi isorbil haqdi atau majlisi. Karena ada terdapat syarat yang merusak yang terletak di dalam isorbil akad, di dalam akad atau majlis akad. Wa hiya lazimul aqidu al-waqt wa hiya lazim wa hiya lazimul aqidu wa bil qala kharij al-aqdi wa majlisi fa kayfa aqad wa sahha. Amunnya bang orang yang bertransaksi melakukan janji ini di melakukan janji dengan kalah, tapi di luar akad. Artinya kan sebelum banget nih melakukan syarat, karena maunya jadi yang kemarin dan bisa. Ini di luar akad melakukan nih, dan di luar majlis akad, maka itu akadnya sah aja. وإن لم يشترط ذلك بل صدر من المشتري الوعد بها إذ جاءه بالزمن فالعقد نافذ. Dan sekali jika tidak mensyaratkan kepala, diberikan mensyaratkan kepala, akan tetapi muncul janji dari si mushtari dengan melakukan kepala. Jika datang si bai jika mendatangi bai akan si mushtari membawa harga duit tadi, membawa harga perak itu hari tadi. Falak dona fidun, maka akadnya sahaja. Artinya dia mushtari kan kenalah atau menikah kali jadi ditagi jalan apa boleh duitnya dia nanti kalah. Nah itu boleh aja, itu syarat itu munculnya dari si mushtari bukan dari si bai. Wala yujbarul mushtari ba'da dzalika al-qalah. Dan si mushtari kalau boleh jual dipaksa sesudahnya berjanji melakukan kalah. Artinya kan seandainya namanya jual deh aja nggak jadi gitu. Ini contoh nih si mushtari kan ada jual janjinya punya si awal hitam ya boleh aja nanti akan jadi. Nah itu udah boleh maksa sih bang. Artinya terserah si mushtari balik insya walahu wa insya karena
Artinya kan nak ditepatinya janjinya, ditepatinya artinya malah jadi poin syar'i karena artinya menyalahi tepatinya janjinya. Nah, jadi karena ada boleh semua itu sehingga kami tadi para narasi mustari artinya ikut sama aja janjinya. Pokoknya aku kalau jadi menjual dia boleh aja jadi kita akun jadi kan sih. Ya si mustari kan kada dus ya, itu apa? Ada boleh di pasar. Wa iqalatuhu afdalu. Kata tabinya kan sini melakukan iqalahnya kan lebih afdal. Kenapa? Khurujan minal wangi di luar di pihak keluarga. Karena menghindari daripada yang disiksa yang datang pada orang yang menyalahi janji. Artinya kan sini orang yang menyalahi janji ada ancaman untuk siksa. Hadis ayatul munafiq salatun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang yang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila yang bertakdir itu mendusta aja. Dan apabila yang berjanji menyalahi, dan apabila diberi amanah ya khianat. Pasal nomor 2, ay alamatul munafiq wa dalalatuhu salasa. Setelah para ulama fi makna, ulama kan maksudnya ada khilaf tentang maknanya. Balladhi qala al-muhaqqiqun wal aktsar wa sahih wal mukhtar ma'nahu hadhihi al-risala thalatha alamatul nifaq. Tanda-tanda munafik yang 3 tadi, tanda-tanda orang yang munafik. Wa sahibuha syabihun bil munafiq. Yang melakukan 3 sifatnya dia itu menyerupai dengan orang yang munafik. Wa mutakhallaqun bi akhlaqihim. Hanya itu berakhlak seperti akhlak orang munafik. Artinya berbagai berdusta itu kalau dikatakan orang berakhlak orang munafik, idza wa'ada khabar wa idza wa'ada khana, sama yang melakukan di antara tiga itu wajib sampai orang berakhlak seperti orang munafik. Wa illam yakfur bidzalik, sekalipun kan kadang ada orang kafir dengan melakukan hal tersebut. Wa yakunu nifaqu fi hamdi man hadatsahu wa wa'adahu wa tumina wa tamanahu wa fasaqahu wa wa'adahu nas. Nah, dimakan haknya sini berhubungan lawan manusia. Artinya menyampaikan berdusta kan lawan manusianya munafiknya kan. Apabila diberi amanah kan dikhianatinya, nah itu munafiknya lawan manusia. La annahu munafiqun fil Islam. Nah, bukan dikaitkan lawan Islam. Artinya kan sampai kafir ya hukumnya. Ayasharu wa huwa yabni al-kufra. Fal muradu bil nifaq nifaqu amalin la nifaqu i'tiqadin. Yang dimaksud dengan munafik ini adalah munafik amal, bukan munafik i'tiqad. Waqad naqala Imam Abu Isa Tirmidzi radhiyallahu anhu an ulama yang mutlaqan. Artinya sedikit amal orang i'tiqad itu mutlak dengan munafik. Nama makna hada inda hadil ini nifaq amal mutlak. Nifaq amal itu bukan nifaq i'tiqad. Bukan munafik. Qala jumhur ulama ala anna man kana musliman musaddaqan bi qalbihi wa lisanihi wa fa'ala hadhihi al-salah la yuhkam alayhi bi kufri wa la huwa munafiqun yaf'alu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajibu alaihi al-wabda'u bi ma'lin ahdan min hadithin Abi Daud wa Tirmidzi an Zaid bin Arqam bin Amri. Idza wa'ada ar-rajulu akhahu wa min niyyatihi ay yafiya lahu falam yafi lahu fala ithma alaihi. Dan ada wajib atas memberi itu memenuhi janjinya. Kenapa yang ada wajib memenuhi janjinya? Karena kami sebutkan daripada hadis Abi Daud, Tirmidzi dan Zaid bin Arqam Idza wa'ada rajulu, apabila seorang laki-laki berjanji akau kepada saudaranya, wa min ya'ayyan lahu falam yafilahu alaihi, dan dia berniat jika waktunya sudah sampai akan dipenuhi janjinya tersebut, kemudian
ketika waktunya sudah sampai ia tidak bisa memenuhi janjinya, maka hukumnya tidak ada dosa baginya. Wa isnaduhu hasanun sabi man ajma ala dzalik. Dan sangat hasan di dalam hadis tersebut ulama yang atas meninggalkan hadis tersebut, artinya hadis tadi dipakai aja. Wa innahu dalla liman tuhi ala adami ismi man wa'ada wa akhlaqa min ghairi asmi ala istabi halatal wa'di wa bimafhumihi ala annahu ya'lamu in kana 'aziman ala istabi. Maka bahwasanya hadis tersebut menunjukkan dengan maknanya, yaitu baratulnasnya bahwasanya ketiadaan berdosa seseorang yang telah berjanji kemudian ia menyalahi janjinya atau pada menepati janjinya, berarti ada berdosa. Ini dalil yang dipakai ilok nih. Nah, dengar juga lah, beri kan? Dari resmi tanpa ada alat tetapi yang di dalam hatinya orang tersebut alat al-wa'di ketika dia berjanji. Wabi mafhum ini dan pada mafhum hadis tersebut, yaitu mafhum secara isyaratun-nasnya, bahwasanya ala annahu yafhamu, bahwasanya orang yang memenuhi janji kemudian ia tidak menepati janjinya, ia dikatakan berdosa. Jika ia